Oke teman-teman dimanapun berada, ketemu lagi bareng gua Ferry ya. Kesempatan kali ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol ya tentang perjalanan ya, tentang perjalanan ya sebagai dread maker atau pembuat rambut gimbal. Oke. Tetap ikuti ya podcast ini dan semoga ini memberikan sebuah imunisasi lagi apa sih, nutrisi kali ya, nutrisi apalah pokoknya ya, pokoknya terserah lah ya. Semoga ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi buat teman-teman yang sedang berjuang di sana, yang sedang sedang melakukan proses ya menuju sebuah titik atau sebuah tujuan yang teman-teman inginkan. Oke teman-teman, selamat datang di Celoteh Camar dari Kamar Jiwa bersama Ferry Diansyah. Oke teman-teman, ketemu lagi bareng gue Ferry di podcast Celoteh Camar dari Kamar Jiwa ya. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengupas ya tentang perjalanan gue sebagai dread maker atau pembuat rambut gimbal gitu ya kan. Jadi awalnya itu memang gue tuh suka banget gitu ya kan ngelihat orang itu pakai atau memiliki rambut gimbal gitu. Gue lihat kok keren banget ya orang gitu ya kan, rambutnya tuh berbeda gitu ya kan dari kebanyakan orang. Dalam menurutku gimbal itu keren banget gitu ya. Dan pada suatu saat gue akhirnya punya kesempatan ya untuk bertemu gitu kan dengan orang yang membuat rambut gimbalnya itu, kalau menurut gue sih itu cukup bagus, rapih gitu ya kan, dan secara partingannya juga menurut gue kok bisa ya dia bikin gimbal serapi itu. Dan akhirnya gue coba belajar sama dia gitu kan. Nah saat itu posisinya itu ada di Blok M gitu ya, di Blok M lah gitu, Mas Aris namanya. Dan setelah itu gue mulai coba gitu ya kan di rumah gitu. Gue coba beli beli alatnya tuh crocket hook gitu di daerah Blok M Plaza lah gitu. Gue beli crocket hook gitu kan sesuai dengan yang dia pakai, karena awal-awalnya itu gue nggak tahu gitu kan crocket hook yang harus dipakai itu yang ukuran berapa gitu ya kan. Dan gue lihat kok dia bisa gitu bikin gimbal yang rapih gitu ya kan. Ternyata dia punya punya alatnya itu berbeda gitu dari yang lainnya. Dia pakai crocket hook yang ukuran sangat kecil gitu. Dan akhirnya gue sampai sekarang masih langganan di situ ya. Dan gue coba gitu kan bikin helai-helai gimbal tuh di rumah gitu ya kan. Dan pada saat itu tuh keluarga gue sendiri tuh ngerasa aneh gitu kan. Oh nih anak bikin gimbal buat apaan gitu ya kan. Karena pada saat itu tuh masih jarang gitu orang yang pakai rambut gimbal atau yang berambut gimbal. Jadi sesuatu yang aneh aja. Dan menurut keluarga gue itu adalah rambutnya orang gila gitu kan, orang gila. Dan gue merasa pada saat itu ini hal yang gue suka gitu kan. Tapi gue sempat dapat tentangan juga gitu dari lingkungan gitu kan, dari keluarga gue sendiri gitu kan. Dan akhirnya pada suatu hari itu puncaknya itu jadi rambut gimbal yang gue bikin itu dibuang gitu kan, dibuang ke kali itu, ke sungai. Dan gue marah banget pada saat itu. Gue marah, gue sedih gitu ya kan. Dan gue berjanji gitu dalam hati gue bilang
suatu hari gitu ya kan, gue akan jadikan rambut gimbal ini gitu ya kan sebagai sesuatu yang bernilai dalam hidup gue gitu kan, dalam hidup gue. Wahai biasa nikahkan dan saya kawinkan dengan saudari yang wali nikahnya berwakil kepada saya dengan mas kawin 99 helai rambut gimbal dan gue pengen angkat profesi dari pembuat rambut gimbal ini menjadi profesi yang nggak dipandang sebelah mata gitu. Dan akhirnya gue coba tekunin dan gue coba konsisten, dan gue akhirnya milih tuh lagi tuh gue untuk gue kayaknya gue harus belajar lebih mendalam lagi nih gitu ya kan. Dan gue coba ke salah satu tempat kursus tuh ada tuh di daerah Grogol gitu ya, di mall gitu ya kan. Dan gue tanya-tanya ternyata mereka nggak bisa gitu ya kan, nggak bisa atau nggak ada lah pelajaran rambut gimbal itu, nggak ada gitu, kursusnya tuh nggak ada gitu kan. Dan sering perjalanan gue ketemu nih sama orang yang rambut gimbalnya itu keren banget lagi ya kan, rambut gimbalnya itu keren banget lagi ya kan. Gue bilang, ini orang kok rambut gimbalnya panjang gitu ya kan, tapi lentur gitu ya kan, nggak keras gitu ya kan, nggak keras kayak batu, nggak keras kayak kayu gitu kan. Karena yang Mas Aris yang waktu gue pertama kali belajar di Blok M itu ya, gue nggak ketemu lagi tuh sama dia kan entah kemana gitu kan. Dan akhirnya gue coba lanjutin belajar sama seseorang yang punya rambut gimbal, tapi rambut gimbalnya itu lentur banget gitu ya. Nah itulah dia awal cerita gue gabung sama Master Hendra High Rock ya. Akhirnya gue gabung sama Master Hendra High Rock itu di Blok M ya, kurang lebih gue di Blok M Square-nya itu di High Rock Station itu kurang lebih 2-3 tahun lah, saya ingat gue ya, 2-3 tahun. Terus kita akhirnya pindah ke Senayan Trade Center tuh, depannya Senayan City gitu ya kan, sempat juga ngejalanin 1 tahun. Dan akhirnya gua pindah ke Hasamikushi Lipo ya, Lipo Mall gitu ya kan. Akhirnya gua coba mendalami pemotongan rambut ya secara manual gitu ya di situ di Hasamikushi gitu kan. Karena memang dia konsepnya itu kan itu ya Japanese style ya, Harajuku gitu ya kan. Dan gue suka banget gitu ya kan gitu. Jadi awalnya memang gue banyak banget belajar itu dari Master Hendra High Rock lah ya, secara bagaimana formulasinya gitu ya kan, bagaimana cara membuat gimbal yang bagus, yang rapi gitu ya. Nah, thanks banget lah buat Master Hendra High Rock ya. Nah, lanjut cerita ya. Dari situ gue terbang lah ya, rantau lah gue ke Tegal ya lagi tuh, ke alun-alun Tegal tuh. Ada tuh alun-alun Tegal yang sekarang itu di sebelahnya itu ada cafe Ovas ya, Ovas Barbershop ya, sebelahnya itu Ovas Cafe di Jalan Pancasila sih kalau nggak salah ya, nggak jauh dari alun-alun gitu ya. Nah gue sempat di situ sekitar 2-3 bulan. Terus gue balik lagi ke Jakarta, ke Hasamikushi. Nah dari situ gue direkrut ke Solo ya, ke Arjuna Barber School ya gitu ya. Di situ sempat ngajar selama 2 tahunan lah di situ ya, 2 tahun ngajar barber di situ. Terus gue balik lagi ke Jakarta. Nah di situ lagi gue coba mengembalikan gitu ya, mengembalikan passion gue gitu, bahwa gue tuh sebenarnya sukanya tuh di gimbal gitu. Gue dimanapun di Hasamikushi gue tetap nawarin nawarin menu gimbal gitu ya kan gitu. Di
Ovas juga gue coba nawarin menu gimbal, di Solo juga gue coba nawarin menu gimbal, tapi di Solo ini sayangnya gitu ya, ini sayangnya gitu, di Solo itu gue nggak enak karena di depannya itu ada Jati Shop, nah gitu. Jadi di depan Jati Shop itu ada barber gua gitu ya kan. Nah jadi mereka juga apa namanya punya menu jual gimbal, pasang gimbal gitu ya. Jadi akhirnya gue di situ gue coba untuk nggak apa namanya nggak naro menu gimbal di barber gitu ya kan. Jadi gue pikir aduh gue kayaknya kehilangan banget gitu ya kan. Biasa gue ngegimbal gitu ya kan, tapi gue di sana tuh gue ngegimbal gitu ya kan. Dan akhirnya gue balik ke Jakarta gitu ya kan, dan gue coba mulai lagi tuh bangkitin gitu, karena di Jakarta itu lagi tuh pemainnya masih dikit banget tuh gitu ya kan, masih jarang lah ya gitu ya. Orang masih bingung nyari di mana sih pengen bikin rambut gimbal nih gitu ya kan. Tapi gimbalnya itu gimbal yang rapih gitu ya, gimbal yang rapi, maksudnya tuh rapi itu yang dengan pola atau teknik yang benar gitu, supaya nanti pertumbuhannya juga bagus gitu ya kan. Banyak sih gitu ya kan, teman-teman juga yang secara otodidak dan konvensional juga banyak sih sebenarnya gitu kan. Cuman yang memang benar-benar konsep studio ini belum ada gitu ya kan. Dan akhirnya gue coba bangun gitu ya kan, gue coba bangun dreadlock.id gitu ya kan. Itu di kamar tidur gue gitu ya. Jadi kamar tidur gue itu gue konsep gitu ya kan, gue kasih bangku barber gitu ya kan. Dan alhamdulillah gitu ya kan, selama 2 tahun itu bagus banget gitu, bagus banget kan, customernya itu bagus banget gitu. Jadi pasarnya itu mulai kelihatan, mulai kebuka gitu. Jadi dreadlock.id ini mulai dikenal lah gitu ya kan, sebagai pembuat rambut gimbal di Jakarta gitu kan. Nah setelah 2 tahun itu ya kan, nah mulailah gua ya diajak kerjasama sama BHC ya, BHC Corporation, yaitu Betawi Hair Cutter gitu kan, yang pada saat itu udah buka, sebenarnya udah buka di Jalan Karyawan 1 ya. Jalan Karyawan 1 itu yang sekarang sebelahnya itu ada Dread Shop ya, dreadshop.id gitu ya kan. Nah di situ gua coba kerjasama gitu ya kan, bagaimana gua di situ juga apa namanya mengelola gitu ya, mengelola sama-sama dengan BHC Corporation gitu ya kan. Dan gue coba apa namanya bikin lagi tuh ya. Jadi dreadlock ID-nya ini tetap ada gitu ya kan, tapi dengan konsep dread shop gitu ya kan, dread shop toko gimbal lah gitu ya gitu. Jadi akhirnya gue coba paduin antara barber sama dreadlocknya itu ya, jadilah itu dread shop gitu ya kan, dreadshop.id ya gitu kan. Nah gitu ya kan, jadi sampai sekarang ya alhamdulillah gitu ya kan. Ya gue ngerasa sih apa yang dulu pernah gue rasain pada saat rambut gimbal gue itu dibuang ke kali itu, dan gue ngerasa oh rambut gimbal itu kok di mata orang nggak ada harganya gitu ya kan, nggak ada harganya, nggak ada artinya, mungkin mereka nggak tahu gitu ya kan gitu. Dan gue ngerasa sampai saat ini sih gue ngerasa gue udah cukup berhasil lah gitu ya untuk merubah stigma itu ya, stigma yang menganggap rambut gimbal itu adalah rambut gembel atau apalah segala macamnya gitu ya kan. Dan kita buktiin bahwa rambut gimbal itu juga sekarang juga adalah sebuah pilihan style gitu ya kan, buat orang-orang yang nggak sembarangan juga gitu kan. Banyak artis, atlet, pengacara, pilot gitu ya kan, mahasiswa gitu ya kan. Dan gue rasa juga banyak orang-orang yang berambut gimbal itu yang memiliki prestasi gitu kan. Dan gue udah buktiin sendiri gitu ya kan, ya alhamdulillah gitu ya kan. Akhirnya stigma itu udah berubah ya kan. Dan gue ngerasa ya saat ini sekarang adalah bagaimana gue tetap konsisten di jalur ini gitu ya kan, tetap konsisten di jalur dreadmaker ini gitu ya.
dengan terus apa namanya meluaskan manfaat lah gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar, monggo gitu ya kan, silakan ya, silakan belajar, yuk kita belajar gitu ya kan. Datang aja ke BHC gitu ya kan, BHC Hair Studio yang ada di Depok, ada di Karyawan 1, atau maupun ada yang di Parung Karet gitu ya kan, terserah gitu ya kan. Hubungi aja nanti kita ya, mau belajar tentang rambut gimbal ya monggo silakan gitu ya. Dengan senang hati insya Allah kita akan apa namanya akan bimbing teman-teman ya, bagaimana cara membuat rambut gimbal yang baik, bagaimana cara pengaplikasiannya, bagaimana nanti cara perawatannya seperti apa, dan banyak banget hal yang bisa kita pelajari sama-sama gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman gitu ya kan, rambut gimbal atau dreadlock ini kalau kita tarik lagi ke belakang memang sejarahnya itu cukup panjang dan luas gitu ya. Kalau kita obrolin di sini mungkin akan memakan waktu yang sangat lama gitu ya. Jadi kita ambil simpelnya aja gitu ya, bahwa memang banyak sekali gitu ya kan apa namanya perspektif atau sudut pandang gitu ya kan orang tentang rambut gimbal atau dreadlock ini ya, yaitu sah-sah saja gitu ya kan. Banyak yang bilang bahwa rambut gimbal ya identik banget dengan musik reggae gitu ya kan, atau bla 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 bla, banyak lah ya gitu ya kan. Bahwa kita juga sering lihat bahwa orang rambut gimbal juga ya kadang tanya, mas tahu musik reggae nggak tahu gitu ya kan. Nah sama juga gitu kan, ada juga orang yang suka banget musik reggae tapi dia rambutnya nggak gimbal. Nah jadi rambut gimbal itu ya ada rambut gimbal secara spiritual gitu ya kan, ada rambut gimbal secara identitas gitu ya, ada juga yang secara dia itu cuman sekedar fashion atau lifestyle gitu ya, gaya hidup ya, itu sah-sah saja gitu ya kan ya. Tapi gue makin kesini sih gue makin ngerasa bahwa dread itu kan sejatinya itu kan artinya adalah takut gitu ya, takut atau teror gitu ya kan, dread gitu ya kan, yang dalam arti kata sesungguhnya adalah bukan takut atau teror, menakut-nakuti atau meneror, bukan ya, tapi dia tuh takut menjalani hidup dengan salah gitu ya. Nah itu ya, takut menjalani hidup dengan salah gitu ya. Jadi dia tuh takut kepada Sang Maha Pencipta gitu ya. Jadi dia dread itu adalah menjalani hidup dengan benar gitu ya. Itu dia yang sedang gue coba proses dan gue jalani ya, dread yang seperti itu. Jadi dread yang di hati gitu ya, dread yang benar-benar bukan sekedar rambut gimbal gitu ya kan gitu. Terus orang anggapnya wah rambut gimbal nih aliran musiknya ini ya nggak kayak gitu juga gitu ya. Nah, jadi yang gue dalamin malah sekarang itu oh ternyata kayak gitu ya kan. Dan gue seneng banget sih, banyak orang bilang kalau rambut gimbal itu nowar gitu ya, nowar gitu ya kan, anti perang. Oh ya kan, sekarang nggak ada sih kayaknya tentara yang rambutnya gimbal gitu ya. Jadi orang rambut gimbal itu pis-pis orangnya, damai-damai lah ya kan, damai-damai ya kan, sukanya nyanyi gitu ya kan. Lagi anak-anak itu tuh, anak-anak hippie ya kan, slow gitu, happy kayak gitulah ya, anti perang lah ya, damai lah selalu ya, peace ya gitu ya kan ya. Tapi ya itulah yang gua rasain sih sekarang, lebih kepada intinya sih gitu ya kan, bahwa dread itu adalah sebenarnya adalah rasa takut gitu ya kan, takut menjalani hidup ini dengan salah ya. Seperti kita bermain game aja gitu ya kan, orang kan nggak peduli nih ya kan, orang nggak peduli lu mau bagaimanapun caranya, nanti lu tinggal endingnya lu kayak gimana, lu menang atau kalah gitu kan, seperti itu. Nah jadi buat teman-teman ya yang mau belajar ya monggo silakan gitu ya kan. Ya nggak apa-apa, misalnya bang gua nggak mampu nih bang, gua nggak punya duit, banyak juga kok yang belajar gratis di sini ya. Tapi ingat ya, nanti kalau udah belajar gratis ya, dapat ilmu gratis, jangan lupa ya lu sebarin lagi tuh ilmu gitu ya kan, biar terus mengalir tuh ilmu kan, kayak gitu bro ya, kayak gitu. Gua nggak mampu nih bang, nggak punya uang, ya lu tinggal bikin aja surat tidak mampu RT RW ya kan gitu, stempel RT RW bahwa lu nggak mampu
gitu ya kan, lu datang aja kemari, lu belajar sama gua atau sama teman-teman yang lain yang ada di sini gitu ya. Jadi buat teman-teman ya, jadi sampai saat ini gitu ya kan, Red Shop ya atau bagian daripada PHC Hair Studio dan Redlock ID gitu ya, kita sudah membuka cabang di Depok, di Sawangan ya, ketik aja itu BHC Hair Studio ya, tentunya di Sawangan Depok gitu ya. Nah untuk di Karyawan 1 dan di Parung Karet itu adanya di Karangtengah, Ciledug, Tangerang gitu ya. Nah semoga ya teman-teman terus nih ya kan, terus bisa terus belajar ya, yang saat ini sedang coba-coba gitu kan, naruh menu tuh di barber-barbernya ya kan, menu ya kan, pasang rambut gimbal ya nggak apa-apa gitu ya kan, coba-coba nggak apa-apa. Gue juga banyak kok naruh menu-menu di barber-barber lain gitu ya kan, supaya mereka juga ibaratnya bisa nambah omset gitu ya kan, bisa nambah omset di barbernya gitu ya kan. Nanti kan kita bisa datang ke tempatnya dia gitu kan. Nah nanti kan kalau seandainya sudah bisa gitu ya kan, sudah bisa sendiri, ya udah, kenapa nggak kamu coba aja gitu ya kan, buka menu dreadlock ya kan di barbernya masing-masing gitu. Jadi teman-teman sampai di sini dulu, tetap semangat ya. Jangan lupa nanti buat teman-teman yang mau belajar langsung aja gitu, jangan malu-malu gitu ya kan, hubungi aja ya admin kita nanti ya di 0822996644 ya 92 bersama Bang Adam gitu ya. Nanti diarahkan bagaimana mau ngambil pak seperti apa ya gitu ya. Jadi teman-teman, jadi tetap semangat gitu ya, bahwa apa yang kita raih saat ini adalah hasil dari doa dan konsistensi kita gitu ya kan, dan yang pastinya juga adalah doa dari banyak orang gitu ya kan, dari keluarga kita, dari sahabat kita ya, dari orang-orang yang pastinya mendoakan kita gitu ya. Tetap saling mendoakan dalam kebaikan gitu ya kan ya, agar kita tetap selalu selalu berada dalam lingkaran orang-orang yang baik tentunya ya. Amin ya rabbal alamin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan cinta selalu dari Ferry Diansyah. Barber Supplier, terpercaya nih, lengkap, bisa, banyak, milih.